Oke teman-teman, sekarang saya berada di depan gerbang utama pintu masuk ke pabrik gula Merican Kediri. Dan di sini ada bekas dua jalur lori teman-teman, bekas perlintasan yang sudah diaspal. Nah, ini bekas jalur lorinya. Nah, dan di sini juga ada dua jalur untuk menghubungkan emplasmen dalam pabrik dan emplasmen luar. Nah, itu jalurnya masih terlihat. Pabrik gula Merican. Nah, ini teman-teman, dua jalur yang berada di seberang jalan. Ini masih terlihat bantalan kayunya, dan itu masih ada relnya, namun terpendam. Nah, ini ya, dua jalur masuk ke area utama pabrik gula Merican. Jalur di sisi kanan ini masih menyisakan bantalan kayu teman-teman. Masuk ke pabrik gula Merican melewati di samping monumen lokomotif uap. Paku relnya juga masih ada. Dan untuk jalur di sisi kiri, ini kebalikannya. Relnya masih ada, namun terpendam cor dan tanah ini. Dan bantalan beserta rangka jembatan sudah tidak ada. Namun relnya di setelah sungai masih ada, masuk ke pabrik gula Merican. Nanti kita cek juga. Kalau ini rangka jembatan masih ada, sudah dicor menjadi jembatan penyeberangan warga. Nah, ini relnya masih tersedia, namun di sini sudah ditutup aspal menuju ke depan sana, masuk ke pabrik gula Merican. Nah, relnya di sini. Ini monumen lokomotif uapnya. Nah, dan muncul lagi di sini. Jalur menuju gudang gula sepertinya. Ya, ini terlihat ada bekas yang dicor nih, bekas jalur lori teman-teman. Nah, ini menyeberangi jalan di depan sana menuju ke emplasmen luar. Dan ini area pabrik gula utama. Lokomotif uap nomor 2
buatan Borsig. Dan kebetulan lokomotif uap ini masih tersedia plat pabrikan, sehingga kita tidak usah susah-susah mengidentifikasi. Masih tersedia plat pabrikan di sisi pintu sebelah kiri dan kanan. Buatan Borsig tahun 1912. Sekilas monumen lokomotif uap ini masih terlihat utuh teman-teman, tapi bila kita teliti sudah banyak bagian yang hilang. Seperti pipa yang dari samping kiri kanan boiler sudah lepas, lalu suling atau peluit sudah lepas, dan seperti biasa kemungkinan besar bagian dalam kabin juga ada yang hilang. Namun semoga saja saya salah, nanti akan saya lihat. Oh ya teman-teman, kebetulan saya pernah naik lokomotif uap ini saat masih beroperasi pada tahun 2011. Videonya sudah saya posting dahulu saat lokomotif uap nomor 2 ini masih berwarna gradasi ungu muda di bagian atas dan ungu tua di bagian bawah dengan frame berwarna merah, menghela lori bermuatan tebu dari emplasmen luar menuju ke emplasmen dalam. Jadi saya punya kenangan tersendiri dengan lokomotif uap nomor 2 ini. Kita lihat lebih dekat ya. Ini untuk pengait bagian depan masih tersedia. Lalu bagian depan di atas pengait ini ada tempat pasir yang sangat luas. Jadi pekerja penabur pasir juga bisa duduk-duduk di atas tempat pasir ini. Untuk wadah pelumas di atas piston juga sudah hilang. Kalau untuk stang penggerak roda ini sepertinya masih utuh. Ya, masih lengkap. Ini yang saya maksud teman-teman. Pipa aliran air di samping kiri kanan boiler sudah lepas, harusnya terkoneksi ke sini. Stang penggerak roda masih utuh, termasuk pompa air. Namun yang ke arah atas masuk ke dalam kabin sudah lepas, menyisakan part pompa di bawah lantai kabin. Dan ini mengarah ke sisi kanan lokomotif. Lalu ada pipa yang ke arah belakang menuju ke tender yang ada di belakang lokomotif dahulunya. Nah, benar teman-teman, di bagian dalam kabin sudah habis seperti yang saya perkirakan. Coba saya akan masuk ya. Bismillah, ini tinggi sekali. Ya, pipa dari pompa air yang mengarah ke atas masuk ke dalam kabin sudah lepas semua. Ya, sudah habis teman-teman. Part-part yang ada di dalam kabin, menyisakan tuas throttle ini aja.
dan tuas maju mundur seperti biasa. Nah, tuas throttle ini terhubung ke samping kanan steam dome. Ini aliran uap untuk blower sepertinya. Kita lihat arah pipanya, ya benar, ke smoke box bagian kiri. Ini lubang untuk peluit. Dan banyak kaleng-kaleng cat di sini. Sepertinya lokomotif ini habis dicat ulang. Lalu saya juga merekam kegiatan masinis dari posisi ini. Saat masinis memasukkan kayu-kayu ke dalam firebox. Dan juga selain menaiki lokomotif nomor 2 Borsig ini, saya juga naik lokomotif nomor 8 Orenstein & Koppel saat masih beroperasi juga. Nah, di bagian belakang ini ada tempat penyimpanan kayu dan ampas tambahan yang cukup luas, teman-teman. Ini ya. Pengait belakang masih tersedia. Sekarang kita lihat dari sisi kanan lokomotif uap. Dan lokomotif uap ini berdiri di atas rel, teman-teman. Namun bukan di jalurnya, ini agak tinggi. Jalurnya yang ini. Nah, ini jalur menuju gudang gula sepertinya. Untuk stang penggerak roda juga masih lengkap. Plat pabrikan di sisi kanan lokomotif juga masih ada. Nah, ini lepas ya, pipa aliran air di sisi kanan boiler. Nah, tadi ini tuas throttle terkoneksi ke bagian kanan kubah uap. Satu, dua, tiga, empat. 4 pasang roda berpenggerak. Pompa air di sisi kanan kabin, di sisi kanan bawah kabin lokomotif juga masih tersedia. Nah, ini dari pipa di sisi kiri yang tadi itu ya, menjadi satu di sini. Nah, ada pipa yang ke belakang, ini daunnya bisa terkoneksi ke tender air yang ada di belakang lokomotif. Lokomotif uap lain yang dimiliki oleh pabrik gula Merican sudah tidak tahu kemana rimbanya. Menurut pekerja pabrik gula Merican tadi, lokomotif uap yang lain sudah dibesi tuakan, menyisakan lokomotif uap nomor 2 yang dimonumenkan ini, dan satu lokomotif uap Male sekarang berada di Pasuruan, di P3GI Pasuruan. Dulu juga pernah saya review, link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi.
Oke, jadi seperti itu review singkat saya. Nostalgia dengan lokomotif uap yang saat masih beroperasi dulu saya pernah naik CR-an untuk mengantarkan lori bermuatan tebu dari emplasmen luar menuju emplasmen dalam pabrik gula Merican, Kediri, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.